Yang terakhir, yang keempat adalah at-tawadu, yaitu orang-orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya terpatri sifat tawadu, rendah hati. Rendah hati. Dia tidak sombong karena dia yakin dan faham Allah perintahkan kepada dirinya, wala tamshi fil ardi maraha innaha lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kata Allah, ya, engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa menjulang setinggi gunung. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kita lahir ke dunia ini dilahirkan orang apa lahir sendiri? Dilahirkan oleh ibu kita atas izin Allah. Pada saat lahir masih bayi itu apa udah bisa langsung jalan-jalan lari-lari? Pergi ke apa itu? Minimarket sendirian? Nyari susu apa disusui? Kan serem banget kalau ada bayi jalan-jalan tiba-tiba. Saat baru lahir kemana? Mau beli susu? Kan nggak mungkin. Ya. Tetapi ibunya dengan penuh kasih sayang kemudian menyusuinya, membesarkannya. Setelah dia besar dia perlu belajar. Dia belajar kepada orang lain dulu. Diajarkan oleh orang lain. Saat kemudian dia sakit, dia dirawat oleh orang lain. Saat kemudian dia mau wafat dan wafat, ternyata dia pun gak bisa mandi sendiri. Dimandikan oleh orang lain, dikafankan oleh orang lain. Kita butuh orang lain, sementara Allah tidak butuh siapa-siapa. Maka siapa yang paling pantas untuk sombong, kita atau Allah? Allah. Namun Allah sendiri tidak sombong. Allah sendiri mengajarkan kita ketawaduan, kesabaran. Apa tawadunya Allah? Lihat. Bukankah Allah pada saat menciptakan segala sesuatu bisa dengan satu kalimat saja? Kun fayakun. Hitungan gak sepersekian detik lagi langsung cek. Saat Allah ngomong jadi. Tapi lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dengan berapa masa? Fisittati ayyam. 6 masa. Itu tanda ketawaduan Allah. Allah ajarkan kita, Allah saja yang bisa segala-galanya. Allah dengan sabar mengajarkan kesabaran. Lihat, yang maha bisa saja maha sabar dalam melakukan apa-apa. Lah kita maunya instan. Dikit-dikit pengennya langsung jadi. Wah, saya kan udah kuliah nih. Masa setelah saya kuliah nggak bisa langsung bikin bisnis? Ya sabar. Nggak ada ujuk-ujuk bisa seperti itu. Perlu kemudian dia belajar dulu, belajar kepada orang yang lebih paham. Dia sabar dalam menjalankan semua prosesnya. Bahkan belajar agama pun begitu. Maka jangan heran kalau ada orang belajar agamanya ngebut banget. Akhirnya lisannya jadi tajam kemana-mana. Karena dia belum belajar adab dan akhlak, tiba-tiba belajar halal dan haram. Akhirnya maki-maki ke sana sini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jangankan orang lain, ibunya kayak dikafir-kafirin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Maka ayolah kita kembali lagi. Tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah ada 4 ini tandanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Allah sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Kita diajak kembali kepada Allah. Aduh, masih belum siap sob kayaknya sob. Masih mau nge-DJ sob, masih mau main lagi sob. Ya gimana kalau nggak kerja di tempat itu nggak dapat uang. Gimana yang gue tahu cuman itu aja. Ya nanti siapa yang ngasih makan anak? Nanti siapa yang bayarin cicilan ini, cicilan itu? Subhanallah. Akhirnya stuck dia di sana saja. Karena apa? Haknya Allah dia tidak penuhi, ya. Malah dia asik masuk di dalam strateginya setan untuk menjatuhkan dirinya. Allah mengatakan, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Maka siapa yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah? Enggak ada. Pangkat kita tidak bisa membuat kita jadi tidak bersalah di hadapan Allah. Ya Allah, hamba pangkatnya jenderalnya ya Allah. Kesalahan hamba dihapusin. Siapa lu kata Allah. Ya Allah, hamba ini ketua DKI masjid juga ya Allah. Tolong hapuskan ya Allah. Entar dulu kata Allah. Tanggung jawab dulu. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ya Allah, hamba biasa tausiah di Masjid Pondok Indah nih ya Allah. Masa nggak ada ampunnya? Nanti dulu kata Allah. Apa yang kau sampaikan benar atau tidak ditampakkan kepada kita.
Semua akan dihisap, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka lihat, sebelum Allah berikan kita ujian demi ujian demi ujian demi ujian, maka pandai-pandailah bersyukur di hadapan Allah. Sehingga orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah, dia tidak akan menunda-nunda waktunya untuk kembali ke jalan Allah. Tidak. Karena dia tahu rizkinya Allah yang menentukan. Karena dia faham matanya, telinganya, lisannya, semua nikmat ini Allah yang berikan. Dan dia yakin pada saat dia kembali ke jalan Allah, maka dirinya pun akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.